Shalom adik-adik. Ya, apa kabar semuanya? Lose harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terpujilah nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan Lose Putri dan juga Lose Marta. Iya, hari ini kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, Lose mau ajak kita semua untuk berdoa. Lose pimpin kita di dalam doa. Semuanya kunci tangan, tutup matanya. Lose pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita semua memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita mengangkat pujian Happy. Ya. Ikuti gerakan Losenya ya. Namun sebelum itu, Lose ajak adik-adik semua untuk semangat memuji Tuhan. Masih semangat kan? Masih dong. Ayo sama-sama kita puji Tuhan. Mari kita angkat pujian Masa Depan Sungguh Ada. Semuanya, adik-adik yang ada di rumah, senang bisa bertemu dengan kalian walaupun hanya lewat video, menonton video. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami. Tolong kami supaya
mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum jauh Kak Rika akan menceritakannya, Kak Rika mau tanya dulu. Siapa yang pernah tinggal di dalam rumah yang sudah lama tidak digunakan atau tidak ditempati? Siapa yang pernah masuk di dalam rumah yang seperti itu? Ada? Nah, kondisi rumah yang lama ditinggal, kondisi rumah yang lama tidak ditempati oleh manusia, biasanya apa? Biasanya kotor. Di sana kita akan menemukan ada begitu banyak rumah laba-laba, di lantainya banyak debu, di kacanya juga banyak debu. Ya, pokoknya kita tidak bisa tinggal ya. Nah, jangankan rumah yang sudah lama tidak ditempati oleh orang. Biasanya rumah kita sendiri saja kalau kotor, maka kita merasa tidak nyaman untuk tinggal di dalamnya. Nah, biasanya kalau rumah sudah kotor, kamar sudah berantakan, maka yang kita lakukan apa? Kita akan membersihkannya, menyapunya, mengepel, atau membersihkan kacanya dengan kemoceng dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita merasa nyaman tinggal di dalamnya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu hidup seorang raja, namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia punya orang tua, ayah namanya Raja Ahaz. Nah, adik-adik, pada saat Raja Ahaz memimpin ataupun menjadi seorang raja, rakyatnya itu atau orang-orang yang berada di bawah pimpinan seorang Raja Ahaz ini hidup tidak menghormati Allah. Bahkan Raja Ahaz juga tidak menghormati Allah, sehingga rakyatnya pun tidak menghormati Allah. Kenapa kok dibilang tidak menghormati Allah? Karena Raja Ahaz membiarkan rakyatnya menyembah kepada patung atau kepada berhala. Ya, termasuk Raja Ahaz juga sama. Dia hidup menyembah kepada berhala. Dia bukan lagi menyembah kepada Tuhan ataupun Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham atau Ishak. Nah, sehingga adik-adik, orang-orang pada saat itu sangat berantakan gitu ya. Bahkan bait suci yang seharusnya menjadi tempat mereka beribadah itu menjadi tempat yang kumuh, menjadi tempat yang sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Bahkan bait suci tidak pernah dibuka lagi untuk beribadah. Orang-orang sudah tidak lagi datang ke bait suci untuk beribadah pada saat itu. Seharusnya orang Yahuda itu datangnya beribadah di bait suci. Supaya apa? Supaya mereka bisa menyembah Allah. Nah, tetapi adik-adik, pada zaman Raja Ahaz memimpin atau menjadi raja, itu tidak terjadi seperti itu. Orang-orang atau rakyat-rakyat yang dipimpin oleh Raja Ahaz malah diajaknya apa? Berpaling tidak menyembah kepada Allah lagi, tetapi menyembah kepada berhala-berhala. Adik-adik mengerti kalau apa yang kakak maksudkan dengan berhala? Berhala itu adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia gitu ya. Apapun bentuknya, apakah itu seperti binatang, apakah itu bentuknya seperti burung. Nah, pada saat itu gitu ya, itu yang disebut dengan berhala. Ya, sama seperti sekarang juga, itu juga disebut berhala. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada berhala. Kalau kita menyembah berhala berarti kita tidak menghormati Allah. Nah, tetapi beda dengan raja yang Kak Riga sebut di awal tadi. Raja Hizkia adalah raja yang menghormati Allah. Artinya dia adalah raja yang hidupnya itu
takut kepada Allah. Dia tidak mau orang-orang yang dipimpinnya atau masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya itu menyembah kepada berhala. Nah, adik-adik, pada saat Raja Hizkia memimpin orang Yehuda, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Pertama-tama yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah membersihkan bait suci. Membersihkan, membuang semua berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya ataupun yang dibuat oleh bangsa pada saat itu untuk mereka sembah. Semua dihancurkan, semuanya dibuang, bahkan bait suci dibuka kembali oleh Hizkia. Untuk apa? Semuanya dibersihkan, ruangannya dibersihkan, peralatan di dalam bait suci itu juga dibersihkan. Semuanya dibersihkan oleh Raja Hizkia. Nah, akhirnya adik-adik, pada saat Raja Hizkia membersihkan bait suci, semua sudah menjadi rapi, semuanya sudah menjadi indah, dan semuanya sudah layak untuk ditinggali lagi ataupun didatangi lagi untuk menyembah Tuhan. Akhirnya Raja Hizkia pun berinisiatif akan melakukan hari raya Paskah, ya, akan merayakan hari raya Paskah. Nah, adik-adik, pada saat merencanakan semuanya itu, Raja Hizkia pun mengundang semua pembesar-pembesar ataupun orang-orang yang terkenal pada saat itu, orang-orang yang dihormati pada saat itu, diundang supaya mereka datang bergabung beribadah di bait suci. Nah, pada saat mereka sudah datang sudah datang berkumpul, dan kemudian Raja Hizkia juga melaksanakan hari raya Paskah untuk yang pertama kali ketika dia diangkat menjadi raja atas orang Yehuda pada saat itu. Nah, adik-adik, akhirnya pada saat Hizkia sudah mengumpulkan para tua-tua, para orang-orang yang dianggap yang dihormati pada saat itu di bait suci, dan kemudian Raja Hizkia mengundang orang-orang semua orang Yehuda yang ada pada saat itu diundang untuk datang merayakan Paskah bersama-sama di bait suci pada saat itu. Nah, adik-adik, pada saat semua sudah terlaksana, nah ternyata ada orang yang tidak suka. Ada orang yang tidak suka melihat apa yang dicapai oleh Hizkia. Nah, kenapa sampai mereka tidak suka? Kenapa ada musuh yang tidak suka atas keberhasilan, atas semua yang sudah dicapai oleh Hizkia? Ternyata begini adik-adik, bangsa asing ini atau orang Asyur ini memang mereka adalah bangsa yang sangat berkuasa pada saat itu. Mereka berkuasa atas bangsa-bangsa lainnya. Mereka dipandang gitu ya. Nah, karena dipandang, mereka ini meminta upeti termasuk orang Yehuda pada saat itu. Mereka diminta supaya membayar upeti pada saat zaman ayahnya Hizkia yang memimpin. Semuanya itu diberikan. Setiap bulan diserahkan upeti itu kepada orang Asyur. Tetapi pada saat Hizkia diangkat menjadi raja, semuanya di stop. Upeti tidak lagi diserahkan kepada bangsa Asyur, sehingga membuat mereka marah. Kemudian mereka merencanakan untuk menyerang Yehuda. Nah, adik-adik, pada saat mereka merencanakan peperangan terhadap orang-orang Yehuda, di sanalah kita bisa melihat gitu ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menolong
orang Yehuda. Kenapa? Karena Hizkia adalah raja yang menghormati Allah, raja yang takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang Yehuda tadi yang hidup menyembah kepada Baal itu kembali bertobat. Mereka beribadah kepada Allah yang benar. Mereka tidak lagi menyembah kepada patung, mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, tetapi sekarang mereka kembali. Mereka diajak oleh Raja Hizkia, mereka datang untuk beribadah di bait suci, menyembah kepada Allah yang benar. Nah, adik-adik, dari cerita pada hari ini sebenarnya satu yang mau kita pelajari dari Hizkia, dari orang-orang Yehuda, kita bisa belajar bahwa menghormati Tuhan itu adalah sikap yang harus kita teladani. Kenapa? Karena kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita menghormati Allah, maka kita itu akan serius gitu ya. Kita akan serius, sungguh-sungguh akan menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak sama seperti ayahnya Hizkia. Raja Ahaz pada saat itu seharusnya beribadah kepada Allah. Tetapi sebaliknya apa? Dia malah mengajak rakyatnya menyembah kepada patung. Itu namanya mendua. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah yang benar. Dia tidak lagi menghormati Allah yang benar. Tetapi sebaliknya dia malah membawa rakyatnya jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Tetapi Raja Hizkia berbeda. Raja Hizkia adalah raja yang menghormati Allah. Jadi Raja Hizkia sangat sadar kalau dia menghormati Allah, kalau dia menyembah hanya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menolong bangsa itu. Allah sendiri yang akan membuat mereka berhasil di dalam segala sesuatu. Nah, karena itu adik-adik, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, maka sikap kita itu harus menghormati Tuhan. Jadi begini maksudnya menghormati. Sama seperti kalau kita menyembah patung, kalau kita menyembah Baal seperti orang Yahudi yang dipimpin oleh Ahaz itu, maka itu berarti kita tidak menghormati Tuhan. Tetapi kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan meninggalkan itu semua. Kita percaya hanya pada satu pribadi. Kita percaya hanya kepada Allah Israel yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ingat baik-baik. Kalau kita mau ditolong berarti percaya saja kepada Allah. Kalau kita mau kuat, kita tetap kuat di dalam kehidupan kita, maka percaya kepada Allah Israel yang kalau kita kenal dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pada hari ini cerita kita hanya sampai di situ. Raja Hizkia menghormati Allah dengan cara apa? Menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya Raja Ahaz. Kemudian Raja Hizkia juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membersihkan bait suci, sehingga mereka bisa datang beribadah di bait suci. Ya, sama juga adik-adik ya. Kita walaupun memang kita tidak bisa datang ke gereja, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita bisa beribadah di rumah lewat online seperti saat ini, berarti adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik,
Sekian firman Tuhan hari ini ya, semoga menjadi berkat untuk adik-adik semuanya. Ya, ayat hafalan kita minggu ini ya seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Nanti adik-adik hafal ayat hafalannya, kemudian buat gerakannya, kemudian videokan dan kirimkan video itu ke gurunya masing-masing ya. Kirimkan ke gurunya masing-masing. Kalau tidak, adik-adik juga bisa mengirimkan, suruh papa mamanya mengirimkannya ke pengurus sektor ya. Jadi semuanya bisa lewat guru kelasnya, bisa juga lewat pengurus sektor ya, pengurus sektor. Kalau yang tidak ikut di sektor nggak apa-apa, langsung ke gurunya saja. Oke? Ya, ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 2. Untuk kelas Matius atau kelas Matius dan kelas Markus hanya 1 bait saja, 1 baris saja. Hanya 1 baris saja, tetapi kalau kelas Lukas dan Yohanes hafal semuanya karena tidak terlalu panjang ya semuanya. Jadi ditunggu ya video dari adik-adik semuanya. Berharap semuanya bisa membuat videonya. Oke? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan semua apa yang kami dengar supaya kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya, bagaimana adik-adik firman Tuhannya? Luar biasa ya. Bagaimana Raja Hizkia menghormati Tuhan? Sungguh luar biasa. Kita patut mencontoh Raja Hizkia, bagaimana cara-cara dia menghormati Tuhan, dan kita harus belajar dari Raja Hizkia. Nah, saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Sebelum kita naikkan doa kita yang akan dipimpin oleh Lose Marta, kita mau angkat 1 pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Adik-adik semua boleh berdiri, sama-sama kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.